Nah, itu hanya anggapan yang keliru, gitu kan. Mau dikasih kenikmatan hidup atau dikasih kesusahan hidup, semuanya sama-sama ujian itu sama tuh. Lihat tuh lafaz itu sama-sama lafaznya mabtalahu, itu yang berupa kesenangan. Yang kesusahan sama gak? Mabtalahu, lafaz itu sama kan? Yang susah dan senang itu sama-sama ujian yang datang dari Allah. Nah, bukan berarti diberikan kesenangan hidup Allah itu telah memuliakan. Yang menjadikan seseorang itu mulia itu di ayat lain itu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itu aja ukurannya. Mau dia miskin kek, mau dia kaya kek, kalau dia bertakwa mulia di sisi Allah. Tapi kalau dikasih kesenangan hidup nggak bertakwa, ya hina pada hakikatnya. Miskin apa lagi? Orang miskin nggak bertakwa, ya lebih hina. Aduh, dia susah, sombong lagi ya. Kalau orang kaya sombong masih kelihatan agak ini ya. Kata almarhum Jamil Anjab, ya, kalau orang kaya sombong ya masih ada nilai-nilai lah sedikit gitu ya di dunia ya. Kita kalau miskin sombong, apa coba yang mau disombongin kata G. Nah itu kembali lagi ke pembahasan. Jadi kalau kita mendapat kenikmatan, kemudian kita tidak nisbatkan kenikmatan itu kepada Allah, melainkan kepada dirinya, dengan sebab usahanya itu masuk kepada kesyirikan, itu nggak boleh. Nanti contohnya udah ada tuh si Korun, ya kan? Korunnya hartanya udah harus ditanya deh, ya. Dia berkata kekayaan yang didapatkan itu adalah dengan sebab usahanya itu kan, dibenamkan sama Allah harta karunia. Makanya disebut sampai sekarang tuh kalau ada yang mau harta bisa ada kalau masih atas si Korun, harta Korun yang tenggelam itu ya. Sekarang pandai-pandai bersyukur dari ayat ini itu mengantarkan kita supaya pandai bersyukur. Bisa pakai tadi tuh. Bisa Fusilat ya. Fusilat ayat 5. Nggak boleh cuma nyampe kipasnya agak gerah. Sekarang bos, balik pagi dikit bos. Coba dilihat ayat berikutnya, surat Fusilat. Mati dong. Surat Fusilat ayat berikutnya coba. Ayat 51-nya coba lihat. Ketemu. Ayat 51. Ayat 51-nya. Udah. Ketemu. Fusilat. Udah. Ini. Allah menerangkan tabiat manusia ini. Wa idza an'ama 'alal insan, dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, a'rada, dia berpaling, wa na'a bijanibih, dan menjauhkan diri yakni dengan sombong. Wa idza massahu syarr, dan apabila keburukan menimpanya, fazu du'ain arid, kata Allah,
maka dia memiliki doa yang panjang lebar itu. Nah, ini kalau dikasih kesenangan, dia sombong, berpaling dari Allah. Kalau dikasih kesusahan, doanya panjang, dari pagi sampai seharian bisa. Ya, tuh manusia nih, tabiat manusia, ya kan? Kalau susah, ya, doanya saya netesin dan mata ya. Tapi kalau senang, lupa. Dari sini kita bisa tahu ya. Kalau bicara lebih baik mana nih? Lebih baik yang mana coba? Kalau dari ini apa namanya? Kalimat ayat ini. Nomor 1. Hah? Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Iya. Dia doa. Nah itu dia. Yang menjadikan dia dekat dengan Allah itu yang lebih baik itu maksudnya. Jadi dari sini memang ujian kesenangan hidup itu lebih berat. Beratnya di mana? Beratnya karena dia lupa sama Allahnya, itu beratnya di situ. Kalau dia kasih kesenangan hidup dari sudut pandang dunia ya enggak, senang-senang aja. Iya nanti tunggu dia ayat lanjut itu kan. Nah tunggu saatnya di dunia itu dikasih istidrat, nanti di akhirat apa lagi. Kemudian kalau dikasih kesusahan dia dekat sama Allah. Makanya dia saya pernah katakan kan, ujian kesusahan dengan ujian kesenangan itu lebih berat ujian kesenangan. Kenapa? Karena lupa sama lebih rentan lupa sama Allah. Yang lebih baik udah kasih jalan sama Nabi itu kan. Kalau S4 aja S4 apa nih? Susah, sabar, senang, syukur. Cara bersyukur sekarang kita persoalkan cara bersyukur itu bagaimana? Bersyukur itu ada 3 macam. Ya. Pertama bersyukur, syukur qalbi namanya. Syukurul qalbi, syukur dengan hati, yakni membayangkan kenikmatan. Kita pikirkan dengan kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita, itu termasuk syukur. Namanya syukur qalbi, syukur hati. Kemudian kedua, syukur lisan. Syukur lisan itu memuji orang yang telah memberi nikmat kepada kita. Makanya kan ucapan alhamdulillah itu termasuk kalimat yang baik itu kan di sisi Allah, karena kita memuji Allah karena Allah telah memberikan banyak kita nikmat. Itu namanya syukur lisan. Yang ketiga, syukur anggota badan. Syukur anggota badan itu membalas kepada orang yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Bagaimana cara kita membalas kepada Allah? Membalas kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Itu jalan ibadah. Kalau ada orang berkata saya bersyukur kepada Allah, tinggal sholat, bohong, omongannya hibul. Bersyukur kepada Allah, taat perintah, jauhi larangan. Nah, itu semuanya harus mencakup. Ya. Jadi jangan heran kalau ada orang dikasih kenikmatan, dia lupa sama Allah. Memang di tabiat manusia, ya. Tabiat jeleknya maksudnya. Ya. Kalau ada orang susah, doanya lama ya nih, doanya dari pagi sampai malam ini. Dan kembali ke ini. Jadi ayat tadi itu menyuruh kita supaya bersyukur kepada Allah, mengakui bahwa kenikmatan itu datang dari Allah, dan melarang kita kufur nikmat. Ya, hadis berikutnya panjang ya.
Nenek bacain deh. Gitu ya. Wan Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna salasatan min bani Israil, sesungguhnya ada 3 orang dari bani Israil. Pertama Abros wa Akra wa A'ma. Pertama Abros, orang yang berpenyakit kusta, wa Akra, dan orang yang botak kepalanya karena sakit, karena ada penyakit di kepala itu sehingga rambutnya rontok dan menjadi botak. Wa A'ma, dan orang yang buta. Fa aradallahu ayyabtaliyahum, lalu Allah ingin menguji mereka. Fa ba'asa ilaihim malakan, lalu Allah mengutus malaikat kepada mereka. Malaikatnya apa namanya nih, menyerupai manusia deh, datang malaikat. Fa'atal abros, lalu malaikat itu datang kepada orang yang berpenyakit kusta. Faqala, lalu malaikat itu berkata, ayu syai'in ahabbu ilaik, sesuatu yang manakah yang lebih engkau sukai, maksudnya harta apa yang engkau sukai. Qala, lalu yang sakit kusta itu berkata, launun hasanun, warna yang bagus, wajilun hasanun, dan kulit yang yang indah, yang bagus boleh. Udah. Kemudian wa yadhhabu anni, dan hilang dariku alladzi qaziranin nasu bih, yang manusia itu membenciku dengan sebabnya. Lalu berkata famasahahu, lalu malaikat itu mengusap badan de, fadzahaba anhu qadzaru, lalu hilang penyakit itu. Fa'utiya launan hasanan, lalu dia diberi warna yang bagus, kulit yang indah. Lalu malaikat berkata lagi, fa'ayul mal ahabbu ilaik, harta apa yang paling kau sukai? Dia berkata, al-ibil awil bakor, onta atau sapi. Ini rawinya ragu apakah disebutnya onta atau sapi. Fa'u'tiya nakotan usyara, lalu dia diberikan onta betina yang bunting. Waqala, dan malaikat membaca tuh, mendoakan maksudnya, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahimu padanya. Qala, lalu dia berkata, fa'atal aqra, lalu malaikat itu datang kepada yang botak. Faqala ayu syai'in ahabbu ilaik, lalu malaikat bertanya, sesuatu apakah yang lebih engkau sukai? Qala, dia berkata, sya'run hasanun, rambut yang bagus. Wa yadhhabu anni lati pada qazirani nasubih, dan hilang dariku yang manusia itu membenciku dengan sebabnya. Famasahahu, lalu malaikat itu mengusapnya. Fadzahaba anhu, lalu hilang darinya. Fa'utiya sya'ron hasanan, lalu dia diberikan rambut yang bagus. Faqala, lalu malaikat bertanya, ayul mali ahabbu ilaik, harta apakah yang lebih kau sukai? Qala, dia berkata, al-baqar awil ibil, sapi atau onta. Fa'utiya baqaratan hamilan, lalu dia diberikan sapi betina yang bunting. Qala, lalu malaikat mendoakan, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahimu padanya. Fa'atal a'ma, lalu malaikat datang kepada orang yang buta. Faqala, lalu berkata, ayu syai'in ahabbu ilaik,
sesuatu apakah yang lebih kau sukai? Qala, lalu dia berkata, ayyarudallahu ila basari. Allah mengembalikan penglihatanku. Fa ubasiru, lalu aku dapat melihat bihin nas. Aku dapat melihat manusia dengannya. Fa masahahu, lalu malaikat itu mengusap matanya. Faradallahu ilaihi basarahu. Lalu Allah mengembalikan penglihatannya. Qala, lalu malaikat bertanya lagi, fa ayyul ma'al ahabbu ilaik. Harta apakah yang lebih kau sukai? Qala, dia berkata, al-ghanam, kambing. Fa utiya syatan walidan. Lalu dia diberikan kambing walidan yang sebentar lagi mau melahirkan, mau beranak tuh. Fa'untija hazani. Lalu dua orang ini, yakni pemilik onta dan kambing, hewan-hewannya beranak ternak. Wawalada hadza. Lalu hadza orang ini, yakni pemilik kambing, walada sama itu berkembang biak, ia beranak ternak kambing-kambingnya itu. Ya. Maka nalihada wadin minal ibil. Lalu yang ini memiliki lembah ontak itu. Walihada wadin minal bakor. Dan yang ini memiliki lembah sapi. Walihada wadin minal gonam. Dan yang ini memiliki lembah kambing. Banyak berarti kalau lembah itu kan. Tanya banyak, sapinya banyak, kambingnya juga banyak. Qala, summa kemudian innahu, sesungguhnya dia, yakni malaikat maksudnya ini, atal abros, datang kepada orang yang berpenyakit kusta, fi suratihi wa hayatihi, di dalam bentuknya dan